Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Saya mau melihat lambaian dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Boleh berikan salam samping kiri kanannya. Kita katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita boleh ada sampai detik ini semua berkat anugerah Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, roh kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat setiap kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Seminggu telah kami lewati. Dan hari yang terbaik adalah hari ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Untuk menaikkan setiap rasa ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan, Bapa yang begitu baik di sepanjang hidup kami. Baik itu suka maupun duka seminggu telah kami lewati, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, betapa kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bila ku lihat mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lihat setiap kami Tuhan, kami ingin lebih mengenal-Mu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Yes Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, sungguh kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila lihat hidupku dan setiap karya-Mu Tuhan. Kami tersanjung Tuhan.
di setiap musim hidup kami. Saat kami sakit Engkau menemani kami. Saat kami suka Engkau bersama kami. Engkau setia Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas Tuhan? Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami datang siang hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan setiap rasa ucapan syukur kami kepadamu. Sebab kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rasakan hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus-Nya bekerja dalam setiap pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan. Yes. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari jemaat Tuhan katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama dalam setiap hidup kami. Terutama di hidup. Yes Tuhan. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Angkat pujian ini kepada Tuhan, katakan selamanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang terutama katakan lebih lagi, selamanya. Yang terutama. Yes. Amin. Akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Engkau Tuhan kami yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan kami, pengharapan di dalam-Mu, Tak akan kami lepaskan pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau sumber yang menjadi sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji, bersorak, bahkan melompat bagi nama-Mu. Yang siap bersama dengan saya, sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya belum mendengarkan suara Bapak Ibu. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya di tempat ini ada sukacita. Amin. Amin. Untuk itu berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang baik. Yo.
untuk kita berikan yang lebih baik lagi, terbaik lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Dan tidak pernah terbanding setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbandingkan kuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Amin. Setiap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas setiap kami. Amin. Hanya Kau yang layak dipuja. Amin. Sama-sama kita katakan. Ajaib Kau Tuhan, Agungnya perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pembina semuanya, Yesus Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tidak pernah terbanding setiap kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku. Sama-sama katakan. Setiap jiwa dan pengharapan. Serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas setiap hidup kami Tuhan. Atasku Amin. hanya Kau yang layak dipuja. Kita mau mengatakan Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, Agungnya perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pembina semuanya, Yesus Kau Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pembina semuanya, Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Katakan Dia Raja yang mulia. Raja mulia. Haleluya. Dia Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara Saudari boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan tubuh jiwa roh kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus hadirlah bersama dengan kami di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Agar kami siap Tuhan untuk ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Hati yang siap, telinga yang siap. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kau Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu. Pastor Samuel Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hikmat urapan yang baru tercurah bagi hamba-Mu. Setiap kebenaran yang disampaikannya Tuhan. Boleh menjadi kekuatan rema yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Semusim berlalu
Engkau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Seminggu telah kami lewati, kasih-Mu selalu abadi dalam hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, tidak pernah layu dalam hidup kami. Yes, amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Yes. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Tuhan, kami sadari bahwa hanya Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah penopang hidup kami. Kami bersyukur bahwa di siang hari ini Engkau memberikan tempat yang baik, Engkau memberikan waktu yang baik. Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa siang ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah pernah ketemu, yang sudah pernah kenal saya? 1, 2, 3. Yang lain belum ya? Oke, baik, kalau gitu saya mesti memperkenalkan diri terlebih dahulu sebab ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, nama saya Samuel Pristiwantoro, dan kalau hari ini saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini, saya katakan ini anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya lahir dari latar belakang keluarga non-Kristen. Jadi kalau dari ibu saya, kakek saya orang Arab. Nenek saya orang Banten Serang, orang Rangkas Bitung, guru ngaji. Kalau dari ayah saya, kakek saya Aceh. Nenek saya Jawa, Madiun. Jadi antara Arab, Banten, Aceh, Jawa dicampur jadinya Manado. Karena kalau orang gak dikasih tahu pasti kebanyakan nebak saya orang Manado. Mukanya muka Manado begitu kan. Dari keluarga kami yang pertama kali terima Kristus yaitu ibu saya. Ibu saya jadi Kristen tahun 79. Ayah saya tetap menolak sampai ayah saya meninggal tahun 85. Saya sendiri baru bertobat waktu pindah dari Surabaya ke Jakarta. Jadi saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, tahun 87 baru pindah ke Jakarta. Tadinya hidup saya hancur, Bapak Ibu Saudara. Saya perokok, pemabok, penjudi, gerombolan sama anak-anak yang tukang tawuran, tukang copet, segala macam. Tapi bersyukur tahun 87 boleh kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Keinginan saya dari kecil berdiri di kapal perang, pakai baju teruna angkatan laut. Itu dream saya dari kecil. Potongan ada, apa daya jahitan gak cocok. Tuhan hiburkan gak jadi TNI tapi jadi laskar. Untung bukan laskar jihad, amin. Tapi jadi laskar Kristus. Dan beberapa waktu yang lalu ada beberapa pelayanan yang saya pegang. Yaitu saya sebagai youth pastor di GBI Basilea. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar GBI Basilea. Nah saya sebagai youth pastornya. Kemudian saya menjadi dosen juga di 2 sekolah teologi dan 1 sekolah sekuler. Tapi ketika istri saya melahirkan anak pertama, pretelin beberapa pelayanan supaya enggak terlalu padat. Karena banyak rumah tangga hamba Tuhan berantakan gara-gara apa? Sibuk pelayanan, tapi ngurusin keluarga enggak punya waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya hari ini datang enggak sendiri, saya datang dengan mantan pacar saya, nah ini istri saya. Namanya seperti artis, namanya Leni Marlina. Karena mertua saya pengagum berat Leni Marlina, kita dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama cowok namanya Bennett, yang kedua cowok juga namanya Kenneth, tapi penutupnya yang ketiga Janet, cewek. Nah makanya teman-teman suka ngeledekin kalau lu punya anak keempat namanya Cornet, anak kelima Warnet, anak ke-6 internet gitu ya, net semuanya. Oke, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17. Nah hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara belajar melalui peperangan bangsa Israel melawan orang Amalek Bapak Ibu Saudara. Oh ini jangan dimunculin dulu. Di komputer ada aplikasi Alkitab enggak? Tolong itu aja yang dimunculin dulu. Karena ayatnya yang di sini cuma untuk poin khotbahnya aja. Nah kita lihat sama-sama Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16.
Ya, siang menjelang sore ini saya berikan tema tentang unreasonable victory. Jadi kemenangan yang tanpa alasan, kemenangan yang benar-benar nggak bisa digertiin, alasan apapun yang kayaknya nggak mungkin bangsa Israel menang. Tapi rasanya aneh, Tuhan berikan kemenangan. Nah, bulan Juli ini katanya di tempat ini kita punya tema keluarga yang berkemenangan. Pak, Bu, bagian ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita ataupun kita aplikasikan dalam kehidupan gereja kita. Ya, mari kita sama-sama belajar melalui bagian ini. Ayat 8 sampai ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, kita baca sama-sama. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang keluarga yang berkemenangan, saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita ini gak akan mungkin ada kemenangan terjadi tanpa sebuah peperangan. Setuju gak? Setuju gak? Orang kalau mau menang sebagai juara ya mesti mau tanding. Setuju gak? Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mau perang gak? Tanya kanan kiri Anda. Nah, saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar melalui bagian ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya dalam hidup rumah tangga kita, bahkan kalau kita kaitkan dengan konteks gereja ini, bagaimana supaya di dalam kehidupan gereja GBI Rem tempat ini, kita boleh menjadi gereja yang berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal, paling enggak ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8, oke, di dalam ayat yang ke-8, di dalam bagian itu dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang pertama yang perlu kita sadari. Dalam kehidupan rumah tangga Anda dan saya yakin dan percaya setiap kita menghadapi lembah-lembah Rafidim kita. Lembah-lembah peperangan kita, lembah-lembah pergumulan kita. Betul? Anda dan saya, siapapun kita yang datang ke tempat ini, saya yakin dan percaya. Di rumah tangga kita, nggak ada yang nggak punya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Setuju? Saya juga datang, ini mohon maaf, saya nggak bisa sharing firman sambil berdiri. Tadinya saya seneng kalau khotbah itu sambil jalan-jalan ke sana kemari. Sekarang nggak bisa lagi Bapak Ibu Saudara. Saya harus datang dengan 2 tongkat. Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan tanggal 7 Maret 2021. Jadi ini udah 4 tahun, udah masuk tahun ke-5 Bapak Ibu Saudara. Sudah jalanin 9 kali operasi. 2 kali pasang implan. Tapi ngomongin beres, sekarang masih belum beres. Ini lembah Rafidim saya. Ini lembah pergumulan saya yang saya harus menangkan. Amin. Ngomongin capek, even itu saya pendeta, gak bisa dipungkiri. Sometimes kita ngerasa capek. Sometimes gak bisa dipungkiri. Ada waktunya ngerasa down banget. Lebih lagi waktu ya di Indonesia sih udah jalanin 6 kali operasi waktu itu. Tapi gara-gara infeksi sampai akhirnya implannya dicopot. Udah operasi lagi, beresin infeksi, tetap ada infeksi Bapak Ibu Saudara. Sampai ujung-ujungnya apa? Dokter
mengatakan saya nggak bisa dipasang implan lagi. Pertama kalinya saya dengar dokter ngomong lutut saya nggak bisa diimplan lagi, harus diluruskan seumur hidup. Jadi ngambil tulang panggul saya, ditempel gitu antara tulang paha dan tulang betis ini kayak dicangkok begitulah. Terus depannya dikasih pen dari atas lutut sampai bawah lutut. Nanti setahun setelah tulang ini benar-benar nyambung, baru pennya dicopot. Seumur hidup kalau memang begitu udah nggak bisa dikotak-katik lagi. Saya pertama kali dengar itu nangis Bapak Ibu Saudara. Habis ketemu dokter tuh di mobil saya ngomong sama istri saya. Masa sih aku mesti sampai dilurusin seumur hidup? Saya sampai akhirnya nangis itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan orang jatuh dari motor itu kan banyak Tuhan. Orang patah tulang itu kan banyak. Bahkan kadang-kadang gak perlu operasi, cuman diurut aja kelar. Aku udah jalanin 6 kali operasi, semua perintahnya dokter aku udah turutin. Kok sekarang ternyata kayak gini Tuhan, nangis saya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Pak, Bu, siang menjelang sore ini, waktu Anda datang ke tempat ini, bisa jadi engkau sedang menghadapi lembah-lembah rafidimmu, lembah-lembah pergumulanmu. Di depan orang lain bisa jadi, hahaha, sepertinya everything it's okay, kayaknya gak ada masalah. Tapi ketika engkau sudah gak ketemu orang lain, bisa jadi engkau lagi ngelus dada. Bisa jadi engkau lagi berurai air mata, bisa jadi engkau lagi menjerit sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Saya dan istri kita ngadepin lembah rafidim kita. Anda di dalam rumah tangga Anda pasti Anda juga lagi ngadepin lembah rafidim Anda. Jadilah pemenang. Amin. Bilang sama kanan kirimu, tolong colek kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang. Betul? Pak, Bu, yang kedua, coba kita lihat, yang kedua. Kita lihat ayat 9. Ayat 9 di dalam bagian ini dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu, ini yang saya suka, apa di situ dikatakan? Keluarlah berperang. Ini saya suka. Pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini yang kedua. Anda dan saya di dalam rumah tangga kita ataupun dalam konteks gereja, di dalam gereja kita, gak akan mungkin kita ngalamin kemenangan kalau kita gak berani keluar berperang. Kalau Anda mau jadi pemenang, hadapi peperanganmu. Orang mau jadi juara, hadapi pertandinganmu. Nah, maksud saya, Tuhan gak pernah ajarkan kita lari dari masalah. Tuhan ajarkan kita berani hadapi masalah. Saya kalau khotbah di jemaat umum begini, saya sering kali katakan, kadang-kadang di rumah tangga suami istri ada masalah, gak diselesain. Lari, cari perempuan lain. Sorry. Selingkuh gak menyelesaikan masalah, itu akan menambah masalah baru. Nanti kalau wewe gombelmu akhirnya apa? Masuk angin berkepanjangan. Iya kan? Sudah minum antangin JRG, jerek wes-wes gak bablas anginnya. Terus bilang, lu mesti ngawinin gua, lu mesti ceraiin bini lu. Kalau lu gak ngawinin gua, lu gak ceraiin bini lu, gue bongkar semua. Saya kalau khotbah di kaum pria saya suka bilang, kalau seorang pria, wewe gombelnya sudah ngomong begitu, itu artinya dia sudah masuk neraka sebelum dia meninggal. Kalau sebelah Anda itu kaum pria, tolong ditoel. Dengar tuh pendeta ngomong. Lari dari masalah gak nyelesain masalah. Anak-anak muda ada masalah seringkali apa? Gak berani ngadepin, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari ke diskotik dan lain sebagainya, itu gak nyelesain masalah. Tuhan gak pernah ajarkan kita lari dari masalah. Anda kalau lihat Bapak Ibu Saudara di perjanjian lama, di kitab Keluaran pasal 3 sampai pasal 4, Anda lihat Musa itu berbagai alasan. Tuhan suruh Musa supaya pergi ke Mesir, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Alasannya Musa banyak sekali. Itu Anda bisa lihat itu. Musa bilang, tuh Tuhan, ntar kalau Firaun gak percaya gimana? Ntar kalau orang Israel gak percaya gimana? Ntar kalau begini, ntar kalau begini, ntar kalau begini, ntar kalau begini. Begitu banyak alasannya. Ujung-ujungnya Musa bilang, udahlah Tuhan. Tuhan suruh siapa aja deh. Yang penting bukan aku. Musa mau lari dari masalah. Kalau Musa gak mau pergi ke Mesir untuk bawa bangsa Israel keluar, Musa gak akan pernah jadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Betul tidak? Di perjanjian baru kita lihat kisahnya murid-murid dalam kasusnya 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid bangga, wih gurunya hebat. Murid-murid bangga Yesus ngadain mujizat dan lain sebagainya. Tapi giliran masalah datang, mereka mau lari dari masalah. Murid-murid bilang, guru suruh dong nih orang-orang cari makanan di desa-desa deh. Supaya apa? Aku gak repot. Nah maksud saya? Murid-murid mau lari dari masalah. Tapi Yesus berkata, gak perlu mereka pergi. Kamu harus kasih mereka makan. Tolong diingat, Yesus tidak pernah mengajarkan kita lari dari masalah. Yesus mengajarkan kita berani hadapin masalah. Amin. Di rumah tangga kita ngadepin masalah. Tolong diingat, jangan lari dari masalah. Hadapin masalahmu. Orang yang belum nikah ada masalah. Orang yang sudah nikah ada masalah. Apapun masalah kita, percayalah lewat setiap masalah. Gak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah pasti Tuhan dewasakan iman kita. Tuhan mau dewasakan karakter kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dalam konteks gereja. Kalau Anda lihat gereja ini pasti juga ada pergumulan. Gereja ini juga pasti ada masalah. Tapi tolong diingat kalau GBI Rem di tempat ini mau mengalami kemenangan, mau ngalamin kuasanya Tuhan, mau ngalamin mujizatnya Tuhan. Pak, Bu, tolong ingat jangan lari dari masalah. Setiap jemaat mesti berani ngadepin masalah di gereja ini. Betul tidak? Betul nggak? Sorry kalimat saya mungkin nggak trending Bapak Ibu Saudara. Kalimat saya kayaknya nggak familiar. Tapi ayo belajar. Lewat setiap masalah Tuhan mau dewasakan kita. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Karena ini jam-jam penuh pencobaan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai pendeta khotbah Anda jadi pendoa syafaat gitu kan. Langsung amin. Amin. Ya. Oke, karena ini ibadah yang jamnya benar-benar jam penuh pencobaan ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat yang ketiga. Kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 dan ayat 11. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Makanya kenapa saya katakan ini kemenangan yang gak bisa dicari alasan apapun, gak bisa. Ini gak beralasan Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang gak masuk akal. Seringkali peperangan itu menang atau kalahnya pasukan di dalam peperangan sangat bergantung seberapa besar kekuatan pasukan itu. Betul tidak? Atau faktor lainnya, kemenangan seringkali terjadi karena strategi perangnya yang diatur. Tapi ini lucu peperangan ini. Menang kalahnya bangsa Israel cuma ditentukan tongkat yang di tangan Musa. Jadi kalau tongkatnya ke atas, di atas kepalanya Musa, maka Israel yang menang. Tapi kalau sampai tongkatnya turun, di bawah kepalanya Musa, maka Amalek yang menang. Lucu ya? Lucu ya? Pak, Bu, pernahkah Anda dan saya sadari bahwa dalam hidup kita, peperangan yang terjadi dalam hidup pribadi kita atau di rumah tangga kita, kalau kita mau ngalamin kemenangan dalam peperangan itu, seberapa tinggi kita menjunjung firman Tuhan. Tongkat yang ada di tangan kita, Alkitab yang ada di tangan kita itu adalah tongkat. Tongkat yang dipegang Musa itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Amin. Di dalam hidup pribadi kita atau dalam rumah tangga kita, kalau kita mau ngalamin kemenangan, Pak, Bu, tolong kita tanya sama diri kita. Seberapa besar hati kita ini menjunjung tinggi firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan.
Kalau saya katakan menjunjung tinggi, jangan sampai langsung, oh iya ya Pak Sam bilang, Alkitab yang ada di tangan kita harus junjung tinggi. Minggu depan kalau Anda pergi ke gereja, bawa Alkitabnya begini Bapak Ibu Saudara. Bukan itu maksud saya. Menjunjung tinggi firman Tuhan itu artinya apa? Kita mentaati firman Tuhan. Kita menghargai firman Tuhan. Amin. Saya suka bilang sama istri saya, hari-hari ini nih kalau dipikir-pikir ya, banyak orang Kristen itu nggak takut sama Tuhan. Anda lihat, hari-hari ini banyak loh orang yang nggak takut sama Tuhan. Ini saya ngomongin begini nggak cuma untuk jemaat loh Bapak Ibu Saudara. Tapi pengurus gereja, aktivis gereja, bahkan pendeta sekalipun. Bisa khotbah tiap minggu, tampilan di medsos keren. Tapi selingkuh jalan terus. Hari-hari ini terjadi loh. Terjadi. Kembali lagi, itu namanya kita gak menjunjung firman Tuhan. Saya suka bilang sama anak saya, ya saya itu orangnya simpel sekali sih. Saya suka bilang sama anak-anak saya sekarang karena anak-anak saya udah remaja, yang gede udah 19 tahun, nomor 2 udah 17 tahun, cowok kan dua-duanya. Yang bontot baru 14 tahun. Saya sering kali bilang sama 2 anak cowok saya ini. Papa bisa aja jadwal khotbahnya padat, papa khotbah di mana-mana. Tapi yang perlu kamu tahu, papa kelihatannya bisa sibuk pelayanan sana sini, kelihatannya aktif. Tapi kalau dalam hidupnya papa, ada perempuan lain selain mama, semua jadwal khotbahnya papa gak ada artinya. Itu namanya papa, bukan pelayanan. Papa cuman kerja, kerjanya jadi pengkhotbah. Tujuannya apa? Dapetin PK buat hidup sehari-hari. Bukan pelayanan, karena esensi pelayanannya gak ada di situ. Kalau kita mengatakan kita melayani Tuhan, beresin hidup kita. Amin. Hari-hari ini Anda bisa melihat kan, pendeta yang berani selingkuh, beres hidupnya. Selesai sudah. Pengembalaan, rontok semuanya, habis. Gimana mau kemenangan? Karena kita nggak menghormati firman Tuhan, taati firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan dalam hidupmu, apapun permasalahan dalam hidupmu, ketika engkau sungguh-sungguh menjunjung tinggi firman Tuhan, engkau mentaati firman Tuhan, percayalah mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Saya sendiri boleh dibilang, ya saya sama istri ini bisa dikatakan ngalamin goncangan yang goncangannya itu gak kecil Bapak Ibu Saudara. Goncangannya itu gede banget. 2018 kita pulang dari New Zealand, tadi sempat ngobrol ya Bu ya. Bahwa sebenarnya saya sekeluarga pengen stay di sana. Makanya rumah saya jual, istri saya studi di sana. Tapi ternyata mertua saya ada masalah di jantung sampai akhirnya balik lagi, pasukan ditarik lagi pulang ke Indonesia. Ya karena rumah udah kita jual, akhirnya apa? Kita kontrak rumah. Duit kita tinggal segitu-segitunya. Makanya saya pikir ini duit mau dijalanin apa ya? Supaya bisa ngembang lagi, ntar kita bisa beli rumah lagi. Ada temen ngajakin bisnis, jalanin bisnis ini. Jalan beberapa waktu, ternyata ujung-ujungnya zong. Bisnis bodong. Saya kehilangan nilainya gak kecil, 1,3 M Bapak Ibu Saudara. Sementara ada 700 juta utang kartu kredit dan yang lain ini yang harus diberesin. Gak gila aja puji Tuhan. Gak stroke mendadak aja puji Tuhan. Tapi yang saya jauh lebih bersyukur lagi, kita berdua ini gak berantem. Akhirnya coba kita beresin, istri saya bilang udahlah lihat ke depan, yuk kita beresin. Apa yang jadi beban cicilan kita cut. Akhirnya apa? Nyicil mobil kita gak kuat, mobil dijual Bapak Ibu Saudara. Asuransi kita gak kuat bayar, akhirnya cut untuk asuransi. Bahkan yang lebih parah, sekolahnya anak-anak sampai mau kita cut. Karena bayar sekolah 6 juta per bulan, kita gak mampu. 2020 ngalamin COVID ya, kita semua pasti ngalamin lah goncangan itu ya. 2020 saya ngalamin dari Maret sampai September, semua jadwal khotbah di cancel Bapak Ibu Saudara. Gak ada jadwal khotbah sama sekali, sementara ada 3 anak yang sekolah. Dari mulai ngambilin tabungan sampai saya bingung karena apa, rekening saya 0, habis. Saya sampai sempat ngomong sama anak-anak, Papa udah gak tahu lagi nih buat kita hidup ke depan kayak apa. Papa tetap yakin Tuhan pelihara, tapi jangan nanya caranya gimana, Papa gak tahu. Kita nggak tahu.
Tapi ternyata kalau Elia dipelihara sama Tuhan melalui burung gagak. Janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Saya pun ngalamin dalam tanda petik burung-burung gagak. Mukjizat terjadi ketika momen COVID itu. Ada tukang ojek lah berhenti depan rumah. Ini rumahnya Pak Samuel ya? Iya Pak, kenapa Pak? Ini Pak saya disuruh ngirimin ini. Ada yang ngirimin fuyonghai lah, mie goreng lah. Ayam goreng mentega lah. Jadi puji Tuhan ada buat makan hari itu. Terus tiba-tiba nanti ada taksi lah berhenti. Pak ini rumahnya Pak Samuel. Iya Pak, kenapa? Saya disuruh ngirim ini Pak. Buka bagasi ternyata sembako. Cukuplah buat hidup seminggu. Sampai ada satu gereja gembalanya sama pengurusnya. Datang beberapa kali ke rumah. Gak cuma ngasih sembako tapi ngasih juga PK. Sampai saya pikir-pikir gue ini full time di situ juga enggak. Gue anggota jemaat di situ juga enggak, cuman beberapa kali khotbah aja. Gembalanya sama pengurusnya beberapa kali datang, Pak, Bu, sampai semasa COVID selesai, tetap saya dipelihara oleh Tuhan. Anak saya tetap sampai akhirnya bisa sekolah. Memang waktu itu kita mau keluarin dari sekolah yang itu karena kita nggak mampu bayar. Terus teman saya bilang, Pak Sam jangan dikeluarin, kalau bisa cari homeschooling deh karena homeschooling biayanya lebih murah. Cari homeschooling, ketemu homeschooling yang punya anak Tuhan. Dan rupanya apa? Ketika bayar uang pangkal harusnya 13 juta. Kita berdua nawar, Pak boleh nggak untuk berdua itu? Kita bayar 5 juta, boleh nggak Pak? Terserah Pak Sam, mau dibayar berapa aja silakan. Seumur hidup saya nggak pernah saya ketemu bayar uang pangkal sekolah, terserah. Kita minta cicil 5 kali, ini fakta ini. Minta cicil 5 kali sampai sama yang punya sekolah ini terserah mau dicicil 12 kali juga gak apa-apa yang penting anak-anak tetap sekolah. Sampai sekarang anak-anak saya sudah lulus dari homeschooling ini. Sekarang tinggal yang kecil nih, sekarang masuk SMA di homeschooling juga di situ. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah dalam kehidupan kita bisa terjadi. Kesulitan apapun dalam rumah tangga Anda bisa Anda alami. Tapi selama Anda menjunjung tinggi tongkat Allah, Anda menghormati firman Tuhan, percayalah kemenangan demi kemenangan akan kau alami. Bahkan urusannya kaki ini Bapak Ibu sekalian, saya ini sampai terheran-heran. Memang sih, saya suka ngomong di gereja. Memang sih sampai detik ini Tuhan sembuhin saya, Tuhan pulihkan saya juga belum. Tapi sampai detik ini dengan 9 kali operasi, 2 kali pasang implan, saya lihat mukjizat demi mukjizat Tuhan itu luar biasa. Diawali saya jemput anak saya, waktu itu naik motor, jam setengah 10 malam. Terus ya pas kondisinya hujan deres banget gitu juga enggak. Jadi kaca helm ini kan rada burem gara-gara kena air hujan. Anak saya teriak, Papa ada orang tiba-tiba lari nyebrang begitu. Saya coba hindarin, akhirnya oleng anak saya kelempar. Nah saya kebanting ke aspal. Lutut saya enggak cuman kebanting ke aspal tapi ketimpa bodinya Nmax saya. Jadi waktu di rongsen di Eka Hospital, tulang keringnya patah di sini, kurang lebih 10-12 cm di bawah lutut. Tapi akhirnya waktu dioperasi Bapak Ibu Saudara, ternyata ini tulang gak cuman sini yang patah, bonggolnya ini remuk. Sampai waktu itu dibilang, ini mesti diimplan, suruh sediain 120 juta, kita gak punya duit. Akhirnya cari dokter yang bisa BPJS, pakai BPJS. Operasi yang ketiga sampai yang ke-6 pakai BPJS. Tapi rupanya ada infeksi Bapak Ibu Saudara sampai implannya dicopot. Nah ketika 3 dokter saya tanya di Indonesia, saya nggak bisa diimplan lagi, suruh dilurusin seumur hidup. Akhirnya banyak sekali jemaat teman-teman yang bilang, udahlah ke Malaysia aja, ke Malaysia. Dan akhirnya apa ke Malaysia? Ketemu dokter yang kebetulan nanganin lututnya Pak Gilbert Lumoindong. Nah dokter yang sama. Ketika saya ketemu dokter ini tanya, Dok, saya bisa diimplan lagi nggak? Bisa, no problem. Infeksinya gimana dok? No problem. Gak masalah. Yuk kalau mau kita tanganin 2 kali operasi. Operasi yang pertama 30.000 ringgit. Kurang lebih 100 juta. Operasi yang kedua 70.000 ringgit. Kurang lebih 240 juta. Habis ketemu dokter, saya ngomong sama istri saya. Gue khotbah sekenceng apapun. Pagi, siang, sore, malam. Gue khotbah sampai berbusa mulut gue, ngumpulin 350 juta, mustahil, dari mana duit itu. Tapi kita cuma bisanya doa, ya sudahlah, doa aja, serahin sama Tuhan.
Hebatnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Dalam waktu 3 minggu, uang 100 juta untuk operasi pertama sudah ada di rekening istri saya. Jadi anak-anak Tuhan dari sana sini, Pak Sam gimana hasilnya dari Malaysia? Oh iya begini. Ya biayanya segini ya sudahlah. Terus Pak Sam minta nomor rekeningnya, aku mau ikutan nyawer. Pak Sam minta nomor rekeningnya, aku mau bantu. Kan kita nggak pernah ngitung letter luck begitu kan. Rupanya dalam waktu 3 minggu 100 juta udah ada di rekeningnya dia. Dan istri saya bilang, udah kalau gitu kamu booking dokter Li, jalanin operasi dulu. Lantar yang kedua gimana saya bilang. Kalau dananya nggak ada, ya nggak tahu lah itu urusannya Tuhan. Yang penting yang pertama udah disediain jalan dulu. Bapak Ibu Saudara saya jalanin. Operasi pertama awal Januari 2024. Dokternya bilang 6-8 minggu kemudian you mesti prepare untuk operasi yang kedua. 250 juta itu mesti ada. Tapi rupanya hebatnya Tuhan. Pelan tapi pasti. Tuhan sediain sampai Februari itu untuk operasi yang kedua. Dan bahkan waktu fisioterapi bulan Juli sempat sobek lagi, bolong lagi. Dokternya bilang ini kalau seumpama lubang begini takutnya nanti bakteri masuk lagi mesti dioperasi. Biayanya berapa dok? 50 juta. Pak, Bu kita udah kemot, duit dari mana lagi nih 50 juta. Saya sempat mau pinjem uang mertua saya. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara sampai sekarang nih saya duduk nih. Ini kejadian Juli 2024. Sampai sekarang saya duduk nih. Bulan Juli 2025 udah setahun, saya masih nggak tahu siapa itu yang kirim uang. Kalau kayak Pak Paulus atau Bu Yani transfer ke saya, ketahuan dari rekeningnya Pak Paulus atau dari rekeningnya Bu Yani. Tapi ini, beliau yang kirim ini nggak pakai transfer, store tunai. Cuman ditulis get well soon. Sampai sekarang saya duduk ini. Saya nggak tahu saya harus terima kasih ke siapa, kecuali sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya buat saya, memang Tuhan belum sembuhkan saya sempurna, yang jalan nggak usah pakai tongkat lagi. Tapi kalau saya lihat, mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongannya Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam hidup rumah tanggamu, engkau menjunjung tinggi firman Tuhan, engkau menghormati firman Tuhan, percayalah Tuhan nggak kekurangan cara tolong hidupmu. Saya bukan mau ngomongin tentang duitnya itu terlalu kecil lah buat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu siap nolongin kita. Kalau kita mau ngutamain dia. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Siapa tahu sebelah Anda itu amin-amin doang gitu ya. Nah yang keempat Bapak Ibu Saudara. Masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Oke kita lihat ayat 12. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya. Supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu Saudara ini yang keempat. Kita perlu memiliki hati seperti Harun dan Hur. Kalau kita lihat dalam konteks bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Musa megangin tongkat ini. Kalau cuman sebentar, cuman 5-10 menit, oke, gak masalah. Tapi Anda bayangkan kalau seharian peperangan itu jalan, ini capek juga loh Bapak Ibu Saudara. Setuju ya? Setuju ya? Dan rupanya apa? Tangannya Musa ini udah mulai turun nih. Udah mulai capek nih. Padahal aturannya kalau sampai tangannya Musa ini turun, Amalek yang menang. Kalau tangannya Musa naik, Israel yang menang. Harun dan Hur gak banyak ngomong. Dia langsung cari batu, taruh di belakangnya Musa, Musa bisa duduk. Kemudian apa? Harun dan Hur menopang di sisi yang satu sama sisi yang lain. Saya seringkali sambil guyon. Harun dan Hur ini waktu nopang Musa, pasti sambil tutup hidung. Karena saya yakin Musa waktu itu gak pakai Rexona Man. Bener gak? Jadi sambil nopang sambil begini. Apa yang kita belajar Bapak Ibu Saudara melalui bagian ini? Rumah tangga kita kalau kita mau ngalamin kemenangan, kita mesti punya hati seperti Harun dan Hur. Hati yang mau menopang. Saya seringkali sampaikan kalau di pasutri atau di jemaat umum seperti ini,
Bu, kalau engkau punya suami, suamimu ada kelemahan, betul, nggak usah banyak ngoceh. Doain, support dia, topang dia. Saya kalau khotbah di kaum pria juga seringkali saya katakan, Pak kalau istrimu ada kelemahan, betul, topang dia, doakan dia. Amin. Amin. Kita yang jadi orang tua, anak-anak kita ada kelemahan, anak-anak kita ada kekurangan. Jangan cuma bisa mencaci maki, topang mereka. Bahkan kalau saya khotbah di anak-anak remaja, di pemuda, saya seringkali katakan orang tuamu bisa jadi ada kelemahan. Orang tuamu bisa jadi ada kekurangan. Jangan cuma engkau mengkritik orang tuamu, engkau sebel sama orang tuamu, gini. Tapi engkau gak menopang orang tuamu, topang orang tuamu. Amin. Keluarga yang berkemenangan adalah keluarga yang saling menopang satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya, Pak, Bu, saya gak akan mungkin kuat sampai sekarang kalau saya gak punya istri yang menopang luar biasa. Kejadian kehilangan 1,3 M dengan utang yang kayak gitu, istri saya nyaci maki saya, gak nyalain saya, enggak. Padahal iblis itu udah mulai itu terus. Nyerang tuh di pikiran, wah lu suami yang sarain istri, yang sarain anak-anak, waduh saya feeling guilty banget. Tapi istri saya udahlah lihat ke depan, yuk kita selesaiin. Istri saya enggak langsung nyalain begini-gini, no. Bahkan sampai detik ini Bapak Ibu Saudara enggak mudah, hampir 5 tahun ini boleh dibilang, ini kan luka belum kering, masih ada luka yang basah. Saya kalau mau mandi Bapak Ibu Saudara enggak bisa mandi sendiri. Harus di wrapping dulu, pakai wrappingnya makanan itu. Istri saya harus bungkus dulu. Harus pakai bangku bakso untuk dinaikin begini. Istri saya yang bantu saya mandiin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak punya istri yang kuat untuk menopang, nggak akan mungkin saya bisa kuat sampai sekarang. Ke anak-anak saya juga begitu, saya bilang sama mereka, Papa bersyukur banget punya anak-anak seperti kamu. Kondisi kita sesulit apapun, kamu gak pernah komplain sama papa, sama mama. Oke, hidup kita memang berat. Oke, hidup kita memang susah. Tapi tetap as a team. Gak ada kemenangan satu orang, tapi kemenangan seluruh keluarga itu. Harun dan Hur, ketika Musa mulai turun, bukannya langsung ngomel. Lu gimana sih nabi pilihan Tuhan kok begitu? Kita seringkali, ini mohon maaf ya, saya kalau ngomong gini bukannya ada pesan sponsor dari beliau nih, dari Pak Paulus, no. Saya kenal dekat sama Pak Paulus, Bapak Ibu Saudara, tapi khotbah saya sore hari ini nggak ada pesan sponsor dari Pak Paulus atau Bu Yani. Tolong ingat, gembala Anda, ibu gembala Anda ada kekurangan, betul. Tapi yang kita butuhkan apa? Topang mereka. Amin. Amin. Pengurus gereja ada kelemahan, betul. Sebagai jemaat, topang mereka. Makanya saya seringkali kalau ada jemaat yang ketemu saya ngomong, Pak Sam, gembalaku ini begini. Saya seringkali tanya, lu doain dia gak? Seringkali kalau ditanya gitu, enggak Kak Sam, enggak. Kalau lu gak doain dia, gak usah banyak ngomong. Artinya kamu gak mensupport dia. Kalau kita sebagai jemaat di REM, support gembala kita, pengurus gereja kita. Karena apa? Kita ada di tempat ini, kita satu tim. Amin. Di rumah tangga kita juga sama. Kemenangan itu bukan kemenangan satu orang, tapi kemenangan satu tim, keluarga itu. Harun dan Hur melihat ketika Musa mau turun tangannya. Harun dan Hur bukan, ntar kalau menang juga Yosua yang dapat nama, kita gak dapat apa-apa. Udahlah, gak mau bantu, no. Harun dan Hur gak kayak gitu. Karena kemenangan mereka adalah kemenangan bersama, kemenangan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Makanya saya katakan bagian ini bisa kita aplikasikan di rumah tangga kita ataupun dalam kehidupan gereja kita. Dan lebih luas lagi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan bangsa kita. Presiden, wakil presiden kita ada kelemahan betul, topang mereka dalam doa. Amin. Jangan sampai orang udah turun tetap aja diuprek, ijazahnya palsu lah segala macam. Nopang enggak, doain enggak gitu loh. Kalau kita cuma sekedar nyaci maki itu gampang Bapak Ibu Saudara.
Kalau cuma sekedar ngolokin orang, paling gampang kan kita itu gini kan. Ini semua gara-gara lu sih. Nah, paling gampang itu nyalain kan. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara lu sih, lu sih, lu sih, lu sih. Yang paling kasihan yang namanya Lucy. Bener gak? Karena Lucy gak ikut-ikut tapi kita tunjuk terus gitu kan. Tapi tolong ingat dari jari jemari kita bisa belajar. Satu salahnya dia kelihatan. Di rumah tangga juga gitu. Satu salahnya suami di mata istri kelihatan banget. Tapi 3 salahnya istri gak kelihatan. Karena apa? Ditutup. Bener gak? Di rumah tangga seringkali gitu. Satu salahnya istri di mata suami kelihatan banget. Tapi 3 salahnya suami gak kelihatan, ditutup. Bener gak? Asal jangan sampai aja gara-gara saya ngomong begini besok. Ini semua gara-gara lu ya emang. Lu sih, lu sih, lu sih. Pak, Bu, miliki hati seperti Harun dan Hur. Hati yang mau menopang, hati yang mau menolong. Amin. Saya sampai detik ini. Every single day, setiap pagi saya selalu doakan untuk gembala dan ibu gembala saya. Saya doain, saya topang. Lebih lagi kayak kemarin gembala saya sakit. Saya doain Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar. Jangan cuman bisa menuntut, jangan cuman bisa mengkritik. Entah pasangan kita, entah gembala kita dan lain sebagainya. Tapi mari jadi seperti Harun dan Hur. Miliki hati yang mau menopang. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan. Yang duduk miring langsung ditegakkan, begitu kan. Yang kelima, kita lihat. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini yang kelima. Ketika kita diizinkan sama Tuhan ngalamin kemenangan, jangan lupa bangun mezbah Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa bangun mezbah. Mezbah itu bicara tentang kehidupan doa. Mezbah itu bicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita seringkali kita ini punya iman proposal. Tahu proposal ya? Proposal itu isinya apa? Permohonan dana kan? Betul tidak? Seringkali kita ketemu Tuhan itu isinya proposal terus, permohonan terus, minta. Kadang-kadang, kita belum ngomong nih, baru duduk diam ngelipet tangan, tutup mata. Malaikat udah langsung ngomong gini, sama sesama malaikat. Lihat nih, pasti minta nih. Tampangnya udah tampang minta. Pak, Bu, jangan cuma tahu minta sama Tuhan. Tapi apa masalah yang Tuhan selesaikan dalam hidupmu, kemenangan apa yang kau alami dalam hidupmu, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Amin. Bangun sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Saya melalui kaki ini, saya diajar Tuhan banyak. Seringkali kita ini punya lutut yang sehat, naik turun tangga gak usah mikir. Anda jogging, Anda lari pagi, Anda sepedahan. Seringkali kita gak pernah bersyukur kan sama Tuhan. Kita dikasih lutut yang sehat. Kerasanya biasa aja, normal aja. Dari dulu juga begitu, udah jalan kaki normal kok. Rasanya kita gak pernah bersyukur. Tapi sekarang dengan kondisi ini, saya baru sadar Bapak Ibu Saudara. Betapa bersyukurnya kita dikasih lutut yang sehat. Betul gak? Ini saya mohon maaf ya, saya mohon maaf, benar-benar mohon maaf kalau seumpama di sini ada. Beberapa hari yang lalu saya sempat, karena ya kondisi lagi capek mungkin ya. Saya sempat ngomong sama istri saya, aduh Tuhan kapan ya aku sembuh ya. Kok aku gak sembuh-sembuh ya. Kapan ya lututku bisa normal lagi, aku bisa jalan normal begitu ya. Dan rupanya apa, ketika saya ke Siloam, Siloam atau kemana kemarin itu. Nah rupanya apa Bapak Ibu Saudara, saya lagi dalam hati ngeluh seperti itu, ngobrol sama istri saya lagi ngeluh seperti itu. Rupanya ada seorang bapak lewat, ini mohon maaf ya kalau di sini ada. Bapak ini kena stroke. Dengan tangan satu yang gak bisa gerak, kaki yang satunya ini jalan, dia mesti rada seret begitu. Rada susah begitu untuk dia jalan. Dari situ tuh saya sampai nangis Bapak Ibu Saudara. Tuhan sorry Tuhan, kalau aku ngeluh. Aku rasanya kakiku begini, rasanya berat banget, rasanya gak enak. Tapi aku masih bisa nyetir mobil, aku masih bisa pelayanan, aku masih bisa nganter jemput anakku segala macam. Aku masih kegiatan ya biasa meskipun sedikit terganggu dengan rasa nyeri. Tapi bagaimana kalau seumpama aku tangan kiri gak bisa gerak, jalan mesti agak nyeret segala macam. Di situ akhirnya apa?
saya dibawa lagi untuk bersyukur sama Tuhan. Pak, Bu, kadang-kadang kita jalanin hidup, kita suka ngeluh, Tuhan kenapa sih hidupku kok sengsara, hidupku kok begini, hidupku kok begini, hidupku kok begini. Tapi coba lihat, di bawah kita ada begitu banyak orang yang ngalami beban masalah, bisa jadi lebih berat dari kita. Maka dari itu bangun mesbah, bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita bisa dikasih begini aja. Gratis, bersyukur Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Dalam hidup kita perlu bangun rasa bersyukur itu. Amin. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat setiap kita. Jadi yang pertama, Anda dan saya di rumah tangga kita pasti ngadepin lembah-lembah rafidim kita. Lembah-lembah pergumulan, lembah-lembah permasalahan kita. Tapi supaya kita ngalamin kemenangan, maka yang kedua kita mesti apa? Berani keluar, hadapi masalah kita. Jangan lari dari masalah, amin. Keluar, hadapi masalah kita. Karena lewat setiap masalah, Tuhan dewasakan iman kita, Tuhan dewasakan karakter kita. Dan yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, junjung tinggi tongkat yang ada di tangan kita. Tongkat kita yaitu apa? Alkitab yang ada di tangan kita. Hormati, taati firman Tuhan. Percayalah ketika engkau mentaati firman Tuhan, mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan engkau akan alami. Dan yang keempat, kalau mau ngalamin kemenangan, jangan lupa miliki hati seperti Harun dan Hur. Gak cuman mengkritik, gak cuman mengolok, tapi punya hati yang mau menopang, mensupport. Di keluarga kita, kalau suami, istri, orang tua, dan anak saling mensupport, saling menopang, saya yakin dan percaya itu akan jadi kekuatan tersendiri. Tapi yang kelima, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita mesti apa? Bangun mesbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan cuma tahu minta sama Tuhan, minta lagi. Tapi bangun rasa syukur, apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, pertolongan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, ayo bersyukur sama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di siang menjelang sore hari ini. Tuhan, suara hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Apapun yang menjadi lembah rafidim kami, lembah-lembah pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang menopang kami, Engkau yang menguatkan kami. Sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, Engkau memberkatinya. Berkati Tuhan rekan hamba yaitu Bapak Pendeta Paulus Supit dan Bu Yani, beserta seluruh keluarga besar yang ada, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.